Santapan Harian Senin 18 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mika pasal yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami menaikkan tangan kami kepada ketetapan-ketetapan yang kami rindukan dan kami cintai. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menggali serta merespon akan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Mika 5 ayat 2-15. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan.
Sahabat Santapan Harian, lazim apabila pemimpin besar lahir dari keluarga terpandang dan terkenal, atau berasal dari kota besar, karena memang mempunyai modal dan segala hal yang mendukung untuk mencapainya. Bagaimana jika pemimpin itu lahir dari keluarga dan tempat yang tak dikenal? Apalagi dia bukan hanya pemimpin, tetapi penyelamat yang sempurna. Mika bernubuat bahwa Yerusalem yang perkasa akan dihancurkan. Rajanya tidak bisa menyelamatkan. Namun Betlehem, kota kecil, akan menjadi tempat kelahiran satu-satunya raja keturunan Daud yang menyelamatkan umatnya. Dialah Sang Mesias yang akan memerintah sebagai raja yang kekal, Sang Gembala pembawa damai, penghancur semua musuhnya. Mika berulang kali menyampaikan frasa, "Aku akan melenyapkan," yang ditujukan pada hal-hal jahat seperti bersandar pada kekuatan sendiri, kekuatan militer, alat-alat sihir, peramal, dan tugu berhala. Ini memberi penegasan keras bahwa Tuhan tidak pernah main-main dengan segala sesuatu yang tidak berkenan baginya. Paradoks kelahiran Yesus yang sederhana di kandang domba dan dari kota kecil Betlehem yang tidak pernah dianggap oleh manusia telah dinubuatkan begitu mendetail. Kita melihat betapa ajaib kedatangannya dan tidak ada yang kebetulan sebab semua nubuat para nabi tergenapi. Yesus Kristus adalah Mesias yang lahir di Betlehem sesuai dengan nubuat Nabi Mika. Dia adalah Raja Damai, penuh kasih dan kerendahan hati, juga kekuatan yang mampu menyelamatkan umatnya dan melenyapkan semua kuasa kegelapan. Karya keselamatannya adalah pengharapan, berita sukacita, kekuatan sejati, dan sebuah kepastian. Dia adalah Tuhan yang berinisiatif menyelamatkan jiwa-jiwa yang penuh dosa. Dia adalah penyelamat semua umat dan bangsa yang dilahirkan di sebuah tempat kecil di Betlehem. Marilah kita merespon kedatangannya dengan benar melalui iman bahwa Dia adalah Sang Penyelamat sejati. Mari kita berdoa. Di dalam kasih dan kerendahan hati, Engkau lahir untuk kami. Di dalam kasih dan kesederhanaan, Engkau menjadi manusia untuk kami. Di dalam kasih dan kerelaan, Engkau berkorban untuk menyelamatkan kami. Kini, kami dalam kerendahan hati bersyukur dan siap untuk melayani-Mu dan sesama. Di dalam Kristus Yesus, kami berserah. Amin.